semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Olivia Putri. Dalam video ini saya akan membahas masalah sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemacetan di kota Jakarta. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta merupakan kota yang berkembang pesat. Namun di balik kemajuannya, Jakarta menghadapi tantangan yang sangat besar berupa kemacetan yang tak kunjung usai. Nah, mari kita simak bagaimana kemacetan ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Jakarta. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, adalah kota yang sangat dinamis. Lebih dari 10 juta orang tinggal di Jakarta dan jumlah penduduknya terus berkembang pesat. Namun seiring dengan perkembangan ini, kemacetan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh warga. Setiap pagi dan sore hari, jalanan Jakarta dipenuhi kendaraan dan kemacetan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Jakarta. Kemacetan bukan hanya masalah fisik, tetapi yaitu kendaraan yang terjebak dalam arus lalu lintas yang padat. Kemacetan juga memberikan dampak sosial yang sangat besar, terutama pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Bayangkan saja, banyak orang yang harus bangun lebih pagi, berjuang untuk menghindari keterlambatan, dan akhirnya pulang lebih malam. Akibatnya, waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan waktu pribadi menjadi sangat terbatas. Kemacetan juga menunjukkan bagaimana budaya dan kebiasaan hidup masyarakat Jakarta terbentuk. Misalnya, budaya menggunakan kendaraan pribadi untuk efisiensi waktu. Meskipun dampaknya justru memperburuk kemacetan, hal ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, bahkan menjadi semacam norma yang diterima, meski mengorbankan kenyamanan dan waktu. Selain itu, dalam konteks sosial, kemacetan juga mengungkapkan ketimpangan sosial. Di satu sisi, orang yang mampu membeli kendaraan pribadi seringkali lebih memilih menggunakan mobil pribadi mereka. Di sisi lain, mereka yang lebih ekonomis mengandalkan angkutan umum yang seringkali penuh, sesak, dan kurang nyaman. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi masalah kemacetan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pembangunan sistem MRT, LRT, dan perbaikan jalur busway. Harapannya bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Kemacetan di Jakarta merupakan masalah sosial yang rumit, tetapi kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk perubahan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, dukungan terhadap pengembangan infrastruktur yang lebih merata, kita bisa melihat bahwa Jakarta akan menjadi kota yang lebih efisien dan nyaman untuk ditinggali. Sahabat Kompas.com, guna mengurangi kemacetan, Polda Metro Jaya menggagaskan usulan adanya peraturan jam kantor bagi pekerja di DKI Jakarta. Hal ini menyusul tingkat kemacetan di DKI Jakarta yang sudah pada level tak nyaman lagi. Menurut Dirlantas, Polda Metro Jaya Kompas Latif, Usman mengatakan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta terbagi dalam 2 periode waktu. Pertama, pada pagi hari pukul 7 sampai 9 saat warga DKI Jakarta kerja. Kedua, kemacetan di sore hari yang terjadi pukul 4 sore hingga 6 sore ketika masyarakat mulai kembali ke rumah setelah melakukan aktivitas atau bekerja. Latif mengatakan setidaknya ada 7 pintu tol yang menuju Jakarta biasanya rawan kemacetan, diantaranya Tol Cikampek, Priuk, dan Jagorawi. Tak hanya itu, jalur arteri biasanya juga menjadi lokasi rawan kemacetan di Jakarta. Setidaknya ada 18 lokasi yang dapat perhatian khusus petugas kepolisian, mulai dari Cakung Kalimalang, Lentang Agung Fatmawati, Lebak Bulus, dan Daan Magot. Parahnya kemacetan di Jakarta terlihat dari data TomTom Terindeks 2022 yang mencatat Jakarta berada di peringkat ke-29 dari 390 kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan 53%.